Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Memang berbicara hal ini, saat ini semua tengah sensitif ya Mbak. Bukan hanya rakyat kecil, bukan hanya petani, buruh, semua. Mahasiswa juga turun ke jalan, aktivis semua turun ke jalan. Apa sebenarnya yang ingin disuarakan mereka Mbak? Selain tidak merugikan di pihak tertentu, dan apakah sebenarnya memang ini merugikan pihak tertentu dan profesi terkait misal? Hmm. Ya, artinya eh, apa yang disuarakan oleh rakyat hari ini, kelompok-kelompok yang cukup kuat melakukan penolakan terhadap Omnibus Law, eh, secara tujuan tentu mereka ingin meyakinkan bahwa rakyat betul-betul dilindungi di dalam pengaturan Omnibus Law ini. Itu sebenarnya adanya kepastian hukum untuk rakyat, perlindungan terhadap hak asasi manusianya, perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungannya, dan lain sebagainya. Saya pikir itu poin yang hari ini sedang disuarakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu kemudian bahwa kita tahu tujuan pemerintah menyusun Omnibus Law Cipta Kerja ini kan sebenarnya dalam rangka untuk menjawab persoalan akselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Dalam rangka, kalau biasa kita dengar ya, statement-statement dari pemerintah di DPR adalah untuk membuka lapangan kerja, mengundang investasi untuk membuka lapangan kerja, kemudian memastikan adanya pertumbuhan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan lain sebagainya. Dalam poin itu sebenarnya secara tujuan oke, kan gitu. Tapi kemudian yang perlu dipastikan itu kan tentu tidak hanya perlindungan investasi, kepastian untuk kepastian hukum itu hanya investasi kan begitu. Tapi kalau misalnya kepastian hukum dan mempermudah segala proses-proses perizinan dan lain sebagainya untuk investasi, tapi menangkap semua kaidah-kaidah hukum, saya pikir ini juga tidak bisa dibenarkan. Gitu. Betul. Ya, satu-satunya gini, apakah menjadi sangat relevan ketika kita bicara soal mengundang investasi, ingin memberikan segala kemudahan untuk investor dan sektor usaha gitu ya, aktor-aktor bisnis gitu. Tapi di satu sisi sekali lagi menurunkan standar-standar perlindungan lingkungan kita, menurunkan standar perlindungan hak buruh kita, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, kemudian bahwa kemudian Omnibus Law juga masih dipertanyakan bagaimana mereka bisa menyelesaikan konflik-konflik sosial, konflik-konflik hukum yang muncul hari ini di negara kita. Itu sebenarnya hari ini dipertanyakan. Kita sudah sering sekali melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, fakta-fakta hukum yang terjadi hari ini, bahwa semuanya keberpihakan negara hari ini masih sangat rendah terhadap masyarakat. Artinya pengutamaan Omnibus Law ini harus seimbang diberikan. Betul. Satu sisi kepastian hukum siapa yang mau diberikan. Saya mau bicara begini, jika pemerintah terus melanjutkan proses yang sangat tidak demokratis ini, bahkan cenderung inkonstitusional seperti ini, tentu yang pada akhirnya adalah negara. Betul. Kenapa? Konflik gejolak sosial, gejolak politik yang akan muncul di negara kita akibat Omnibus Law ini, saya yakin bahwa pada akhirnya dunia akan melihat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini akan memunculkan risiko politik dan risiko ekonomi buat Indonesia sendiri. Jadi saya pikir tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan polemik hari ini selain bagaimana pemerintah dan DPR hari ini menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang secara sejati harus kita jalankan. Dan jawaban terhadap jika tidak sepakat lalu silakan bawa ke MK, saya pikir itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Bukan satu solusi yang bijak bagi negara, bagi pemerintah dan DPR hari ini. Kenapa? Artinya, kalau misalkan, artinya gini, seharusnya tuntutan masyarakat hari ini menjadi salah satu pukulan untuk pemerintah. Apakah regulasi yang kita buat hari ini sudah betul dan sesuai dengan benar-benar. Jangan kemudian disuruh ke MK,
lalu MK memeriksa dan lain sebagainya, ternyata banyak persoalan, bagaimana? Artinya kan kami sendiri juga mempertanyakan, Anda sebagai wakil rakyat, sebagai pemerintah, pada saat penyusunan undang-undangannya, referensinya kemana? Yes. Ke konstitusi kan? Atau jangan-jangan referensinya ke yang lainnya kan? Ya, sebenarnya apa sih Mbak yang menjadi latar belakang bagi para pengambil kebijakan itu mengambil ini adalah sebagai salah satu jawaban yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini? Ya, ya kalau secara latar belakang saya yakin lah ini semua soal bagaimana Indonesia bisa mengatasi persoalan bayang-bayang krisis ekonomi yang terjadi hari ini. Tapi jawaban terkait dengan persoalan keadilan, persoalan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, itu dijawab tidak dengan Omnibus Law ini. Kan? Yes. Pertumbuhan ekonomi yang seperti apa yang ingin kita capai hari ini? Itu yang menjadi pertanyaan kami kan? Itu yang menurut kami. Betul. Tapi sejauh ini menurut Mbak Rami sendiri seperti apa pemerintah sudah menjalankan tugasnya dan para pengambil kebijakan, baik itu Dewan dan juga semua, ketika melihat polemik ini terus tumbuh gitu. Dan ini seperti apa yang disampaikan Mbak Rami, ini juga pukulan untuk mereka. Seperti apa mereka saat ini berpikir dan apa yang harusnya mereka lakukan? Menurut Mbak Rami seperti apa? Kalau saya melihat sepertinya pemerintah dan DPR masih akan terus memaksa ya. Bisa segera dijalankan. Buktinya apa? Buktinya dengan kita rakyat yang menolak hari suruh PMK, ya. Lalu kemudian mereka akan melanjutkan dengan membahas ratusan aturan pelaksana, ya, dari Omnibus. Artinya kan ini tentu paksa di jalan, gitu ya, oleh pemerintah. Dan untuk memperbaiki beberapa persoalan terkait dengan tata kelola kewenangan dan lain sebagainya. Tapi apakah itu jawabannya hari ini? Iya. Ya, saya yakin pemaksaan yang seperti ini tentu akan membawa implikasi pada akhirnya untuk depan kita sendiri. Karena gini, Omnibus Law ini kan berisi bukan hanya 1-2 pasal, ini ratusan pasal. Yes. Pertanyaan saya, apakah polemik itu cuma persoalan buruh? Kan tidak. Lalu persoalan aturan yang lainnya seperti apa? Misalkan IGJ mencatat yang terkait dengan beberapa isu yang menjadi concern kami misalnya. Apakah kemudian jawaban merevisi 4 undang-undang pertanian kita karena kita kalah dari WTO melawan Amerika dan New Zealand harus kemudian serta-merta menjadi proses yang dipercepat oleh DPR dan pemerintah di dalam Omnibus Law ini? Apakah kemudian memudahkan impor juga menjadi jawabannya buat negara kita? Lalu petani kita bagaimana? Nah, perdebatan ini kan tidak pernah muncul pada saat kita pernah mendengar persoalan itu dibicarakan secara komprehensif, termasuk misalkan soal undang-undang paten. Saya yakin tidak banyak masyarakat Indonesia memperhatikan satu pasal di dalam undang-undang paten kita yang akan dihapuskan di dalam Omnibus Law ini berdasarkan draft zero yang kita akses dari Kementerian Perekonomian. Betul. Bisa Anda bayangkan di tengah COVID-19 hari ini, krisis kesehatan, krisis kemanusiaan yang kita hadapi hari ini, lalu kemudian pasal 20 Undang-Undang Paten akan dihapus, implikasinya apa? Implikasinya hanya akan memperkuat monopoli farmasi hari ini terhadap produk-produk kesehatan dan produk obat yang kita butuhkan. Benar sekali. Implementasi dari pasal 20 ini yang sebenarnya hari ini menjadi jawaban kita untuk mengatasi persoalan COVID-19 yang dihadapi oleh masyarakat. Karena dari beberapa perkembangan yang ada di internasional terlihat sekali sebenarnya bagaimana farmasi besar internasional hari ini memanfaatkan situasi COVID-19 hanya untuk mengeruk keuntungannya sendiri. Betul sekali. Artinya, kalau misalnya pasal 20 di dalam undang-undang Omnibus Law ini dihapuskan, saya tidak yang bagaimana kemudian kita sebagai bangsa kita selalu terus ketergantungan dengan produk-produk farmasi dari luar yang kita pada akhirnya
harus membayar mahal untuk itu. Hilanglah jaminan akses obat murah ya. Yang Betul, betul. Untuk seluruh masyarakat, bukan hanya golongan tertentu. Nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Mbak Rami juga, kita punya segmen namanya Make Voice Jurnalisme Warga Magelang. Ini warga Magelang ingin menyuarakan terkait pilkada yang akan dilakukan serentak pada 9 Desember nanti. Seperti apa pemimpin harapan mereka? Kita simak pemirsa, ini dia Make Voice Jurnalisme Warga Magelang.